Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada hari ini adalah tentang bagaimana fadilah dan faedah banyak-banyak membaca Al-Quran di syahrul Ramadan ini. Kita dasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang. Salah satu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita tidak begitu butuh banyak modal, yaitu banyak-banyak membaca Al-Quran. Modal kita hanya modal suara, kemudian modal kitab Al-Quran. Baik kita para penghafal Quran, modal kita hanya modal suara dan modal hafalan. Itu tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak, bahkan amat minim sekali. Para pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam musnad dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'am wash-shahawati bin nahri فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعاني. Artinya, pada hari kiamat nanti puasa berkata dan Al-Quran pun berkata, kami berdua akan memberikan syafaat kepada hamba. Giliran puasa berkata, wahai Rabbku, aku puasa telah melarang hambamu menyentuh makanan dan minuman pada siang hari. Sedangkan Al-Quran berkata, aku juga telah mencegahnya tidur pada malam hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat karena apa yang pernah ia lakukan itu. Akhirnya keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Siyam, memohon kepada Allah supaya bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, dan As-Siyam memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya. Pendengar di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama Ramadan kita amat dianjurkan sekali untuk membaca Al-Quran. Karena para ulama kita terdahulu, mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran satu hari sekali. Bahkan di 10 terakhir mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari itu ada yang 2 kali. Salah satunya Imam Syafi'i.
Beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari itu 30 juz, sehingga 10 terakhir beliau alhamdulillah telah mengkhatamkan Al-Quran 10 kali. Jadi di malam 10 terakhir, di hari terakhir yang ke-10 ini, kita amat dianjurkan sekali untuk memperbanyak ibadah, terutama membaca Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina alladhina yaqra'una al-Qur'an kamathalil utrujah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa mathalul mu'minina alladhina la yaqra'una al-Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiqina alladhina yaqra'una al-Qur'an mathalur rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqina alladhina la yaqra'una al-Qur'an kamathalil hanzalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun." Perumpamaan seorang mukmin yang sering atau yang suka membaca Al-Quran adalah laksana buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Baunya wangi dan rasanya nikmat. Kalau kita di zaman sekarang ini seperti buah limau, buah jeruk manis. Baunya harum dan rasanya manis. Jadi perumpamaan seorang mukmin yang sering, yang suka membaca Al-Quran adalah baunya harum dan rasanya manis. Sementara perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Rasanya manis, tapi dia tidak berbau. Rasa manis, namun baunya tidak ada. Itulah dia. Jadi kita berharap jadilah seorang mukmin yang sering selalu membaca Al-Quran. Dari segi waktu bisa kita bagi saja. Apakah nanti setelah zuhur 1 halaman, nanti asar 1 halaman, maghrib 1 halaman. Untuk perlahan atau untuk tahap awal tidak usah banyak-banyak dulu. Hari pertama itu 1 halaman, hari kedua 5 halaman, terus terbalik. Baik. Untuk tahap awal boleh kita perlahan dulu. Istilahnya untuk menimbulkan semangat. Di hari pertama kita baca setengah halaman, hari kedua setengah halaman, hari ketiga tingkatkan 1 halaman. InsyaAllah perlahan nanti kebiasaan atau kesenangan membaca Al-Quran itu nanti sudah menjadi adat dan kebiasaan bagi kita. Kemudian para pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum lancar membaca Al-Quran, maka jangan berkecil hati. Bacalah semampu kita. Karena Rasul bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bih ma'as safaratil kiram al-bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, berarti dia udah bagus bacaannya, lancar baca Al-Quran, mahir, maka balasannya dia bersama malaikat yang mulia. Orang yang lancar baca Quran, balasannya mereka bersama malaikat yang mulia.
Tapi orang yang belum lancar membaca Al-Quran, maka kata Nabi, mendapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala membaca. Pahala kedua, pahala kepayahannya dalam baca Al-Quran. Orang yang lancar membaca Al-Quran ketika dia sudah bagus bacanya, 1 halaman, mungkin bisa 5 menit atau 2 menit. Tapi bagi kita yang belum lancar, bagi kita yang masih terbata-bata dalam baca Al-Quran, itu mungkin 1 halaman bisa 1/4 jam. 1/4 jam tadilah yang dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kesungguhan kita, kemauan kita dalam baca Al-Quran, dan yang kedua, kesungguhan kita dan kemauan kita untuk membaca Al-Quran dalam keadaan payah tadi. Dia orang membaca Al-Quran 1 menit 1 halaman, kita 1/4 jam 1 halaman. Ajran, 2 pahala. Nah, maka jangan berputus asa bagi kita yang membaca Al-Quran terbata-bata. Teruslah membaca Al-Quran. Demikian saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.